Saat ini kita akan membahas tentang bagian daripada fisiologi kardiovaskuler, yaitu siklus jantung. Siklus jantung ada 3 fase. Yang pertama adalah ventricular filling, yang kedua adalah sistole ventrikuler, dan yang ketiga adalah relaksasi isovolumetrik. Sistole ventrikuler itu ada dua, yaitu kontraksi isovolumetrik dan ejeksi ventrikuler. Kita akan bahas satu persatu. Ventricle filling atau pengisian ventrikuler itu terjadi ketika darah dari vena cava superior maupun inferior masuk ke dalam ventricle kanan. Kemudian darah tersebut akan mengalir secara pasif menuju ke ventricle kanan. Sekitar 80% itu terjadi secara pasif. 20%-nya akan dilakukan dengan cara yang kita sebut sebagai S4. Apa itu S4? Kita kenal ada S1, S2, S3, S4. S4 adalah kontraksi daripada atrium. Jadi 100% darah itu akan masuk ke dalam ventricle kanan dengan cara secara pasif 80% dan secara aktif dengan kontraksi atrium 20%. Dengan demikian 100% volume darah yang berasal daripada vena cava superior maupun inferior tersebut adalah yang kita sebut sebagai volume akhir diastolik, atau dalam bahasa Inggris adalah end diastolic volume. Jumlahnya kira-kira rata-rata 120 cc. Untuk lebih jelasnya kita lihat grafik ini. S4 terjadi ketika 20% darah harus masuk ke dalam ventricle kanan tersebut. Kita lihat korelasinya dengan EKG. S4 identik dengan kita sebut sebagai gelombang P. Sebenarnya S4 itu tidak terdengar memakai stetoskop, tapi kalau dia terdengar dengan stetoskop, kemungkinan besar itu terjadi yang kita sebut sebagai gallop. S4 itu selalu terjadi, tetapi tidak terdengar sampai memakai stetoskop kedengaran atau gallopnya tidak kedengaran. Nah, kalau dia kedengaran, kemungkinan terjadi yang kita sebut sebagai hipertrofi atrium, yang menebal dinding atriumnya, sehingga dia akan melakukan kontraksi yang kuat. Mengapa hal ini bisa terjadi? Ini kemungkinan terbesar adalah karena ventricle mengalami gagal atau gagal fungsi yang kita sebut sebagai congestive heart failure, di mana ventricle tidak dapat melakukan kontraksi dengan baik. Akibatnya apa? Darah yang harus dipompakan dari ventricle kiri ke aorta mengalami stagnansi. Jadi cuma sedikit yang dapat dipompakan, sehingga darah menumpuk ke ventricle kiri. Nah, kalau dia menumpuk, maka dia akan kembali lagi menuju ke paru-paru. Kalau darah mengisi paru-paru akan menyebabkan edem paru. Setelah penuh, maka dia akan kembali lagi ke ventricle kanan. Kalau ventricle kanan sudah penuh, maka dia akan kembali ke atrium kanan. Kalau sudah penuh, dia akan kembali lagi ke vena cava superior dan inferior, sehingga akan terlihat JVV meningkat, kemudian pada tungkai terjadinya edem. Selanjutnya yang fase kedua adalah yang kita sebut sebagai ventricular systole. Yang tahap pertama adalah isovolumetric contraction. Jadi setelah darah 100% masuk ke ventricle kanan maupun kiri, maka sudah penuh, maka akan menyebabkan katup atrioventricular itu tertutup, sehingga darah tidak mungkin lagi keluar. Dan pada saat yang sama, katup semilunar, yaitu dari ventricle yang harusnya akan menuju ke
arteri pulmonal dan ke aorta, katup semilunar itu belum terbuka, sehingga kita sebut sebagai ruangan tertutup saat ini. Makanya ada istilah isovolumetric contraction, di mana semua dinding ventrikel tersebut memiliki tekanan yang sama karena terjadinya ruangan tertutup. Fase kedua adalah terjadinya ejeksi sistol ejeksi. Jadi saya lupa mengatakan bahwa S1 itu terjadi sesaat sebelum terjadinya isovolumetric contraction. Jadi penutupan katup atrioventrikuler itu terjadi sesaat sebelum kontraksi isovolumetrik. Jadi setelah katup menutup, maka ventrikel menjadi suatu ruangan tertutup. Karena adanya darah yang masuk ke dalam ventrikel akan menyebabkan peningkatan tekanan di dalam rongga ventrikel tersebut sampai mencapai minimal 80 mm Hg, barulah terjadi ejeksi sistol, di mana dia sudah melewati tekanan yang harus dilawan, yaitu tekanan yang terdapat di systemic vascular resistance seperti di katup aorta. Jadi dia dengan di atas 80 mm Hg ini, maka katup semilunar sudah terbuka. Seandainya seseorang memiliki tekanan darah 80 mm Hg, maka ini kita sebut sebagai keadaan yang shock. Mengapa? Karena tekanan 80 mm Hg ini adalah tekanan systemic vascular resistance yang terdapat di aorta, yang minimal harus dilewati oleh ventrikel untuk bisa membuka katup aorta atau katup semiluner. Jadi kalau tekanan melebihi 80 mm Hg, barulah katup semiluner bisa terbuka sehingga curah jantung ada, curah jantung atau cardio output ada, sehingga darah bisa mengalir ke seluruh tubuh dan terjadi perfusi jaringan. Pada saat sistol ejeksi, maka kita lihat di sini darah akan dipompakan dari ventrikel menuju melewati katup semilunar sampai volume tersebut habis. Kemudian setelah volume darah yang dipompakan itu sudah selesai, maka akan terjadi penutupan katup semiluner. Untuk apa? Untuk mencegah darah dari aorta kembali lagi ke ventrikel kiri misalkan, atau dari darah dari arteri pulmonalis menuju ke ventrikel kanan kembali. Nah, setelah itu maka mulailah fase yang terakhir, yaitu yang kita sebut sebagai isovolumetric relaksasi. Fase relaksasi ditandai dengan kembalinya ventrikel ke posisi semula. Nah, kalau dia terjadi proses relaksasi yang sangat cepat, maka akan timbul S3. Karena apa S3 muncul? Karena darah kembali mengisi ventrikel dengan cepat dari atrium kanan maupun atrium kiri menuju ke ventrikel. Jadi S3 akan muncul segera ketika posisi dari saat kontraksi menuju ke relaksasi begitu cepat, sehingga ketika dia kembali ke posisi semula akibat terisi lagi darah mengisi ventrikel kiri maupun kanan, menyebabkan regangan tiba-tiba sehingga muncullah S3. Pada saat otot jantung yang normal tidak akan muncul S3. Jadi pada orang yang misalkan congestive heart failure atau yang gagal jantung, maka S1, S2, kemudian S3, S4 bisa muncul, sehingga akan muncul istilah namanya bunyi jantung gallop atau derap kuda. Derap kuda ditandai dengan, kalau kuda kan ada 4 kaki,
maka akan muncul gelombang bunyi jantung 4 macam. Jadi derep 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 seperti itu. Jadi siklus jantung dapatlah kita summary-kan seperti pada gambar berikut ini. Yang pertama adalah ventricle filling, di mana terjadinya pengisian ventricle kanan maupun ventricle kiri. Kalau ventricle kanan dari vena cava superior maupun inferior, kalau ventricle kiri berasal daripada vena pulmonalis. Nah, setelah darah mengisi ventricle, maka volume itu menjadi namanya kita sebut sebagai end diastolic volume. Jadi volume yang mengisi 100% itu kita sebut sebagai end diastolic volume. Nah, setelah dia penuh, maka katup atrioventricular akan tertutup. Nah, kita lihat di sini gambaran di mana ventricle menjadi ruangan yang tertutup, di mana katup semilunar maupun katup atrioventricular tertutup. Nah, pada saat itu tekanan akan meningkat sampai mencapai 80 mm Hg. Kemudian masuklah ke fase ventricular ejeksi, di mana darah akan dipompakan ke seluruh tubuh. Nah, kita lihat di sini bila tekanan tidak melebihi 80 mm Hg, kontraksi tidak mencapai 80 mm Hg, maka darah tidak mungkin bisa dipompakan ke aorta maupun ke arteri pulmonalis, atau yang kita sebut sebagai fase shock. Kemudian setelah itu masuklah fase relaksasi, di mana ventricle kembali ke posisi semula. Nah, kita lihat di sini terjadi lagi awal mula daripada gelombang siklus jantung tersebut. Kita di sini lihat di sini bahwa S1, S2, kemudian S4 dan S5, S3 itu terjadi bisa muncul kalau pada penyakit jantung atau gagal jantung. Demikianlah kuliah kita tentang siklus jantung. Kita akan masuk ke bagian lain tentang fisiologi kardiovaskuler. Terima kasih atas perhatiannya.